歌姫の通ったたが崩れる。サトル、弱い者いじめは良くないよ。Pada episode sebelumnya, Gojo dan Geto diberi misi oleh Yaga Sensei untuk mengawal wadah bintang plasma bernama Amanai Riko, namun di perjalanan, keduanya dihadang oleh tentara grup Ki yakni Kokun dan Bayer. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Dalam pertarungannya, Suguru Geto berhasil mengalahkan Kokun dengan sangat mudah. Bahkan tentara tersebut memohon ampun, dan berjanji tidak akan ikut campur, sekaligus mundur dari organisasi Ki, serta berhenti menjadi penyihir Jujutsu. Bahkan dia akan pulang kampung untuk menjadi petani, sementara Geto sendiri justru dengan santainya menikmati teh yang dibuatnya, dan tidak merespon apa yang dikatakan Kokun. Ia hanya berlagak bodoh tidak mendengarnya, sehingga membuat Kokun kesal dan mengancam, jika pihaknya memiliki tentara terkuat dalam grup Ki bernama Bayer. Tak lama kemudian, Geto menunjukkan sebuah foto di ponselnya, yang menunjukkan bahwa Bayer sudah terbantai di tangan Gojo Satoru. Kejadian itu, menjadi kekalahan yang sangat memalukan, sehingga tak lama setelah pertarungan tersebut, para petarungnya pensiun, dan organisasi Ki dibubarkan. Di tempat lain, tampak Fushiguro di arena judi, ketika seseorang yang menjadi perantara datang, dan menanyakan kegagalannya dalam menghabisi Amanai Riko. Selanjutnya perantara itu pergi sambil berkata bahwa dia mengandalkan Fushiguro, yang dia sebut sebagai pembunuh penyihir. Kemudian saat dia menanyakan kabar Megumi, Fushiguro justru berlagak tidak mengenal siapa yang dimaksud. Kembali kepada Gojo Satoru yang berhasil menyelamatkan wadah bintang plasma, di mana saat itu Amanai Riko yang telah sadar menjadi salah paham, dan langsung menampar Gojo karena mengira Gojo anggota komplotan yang hendak membunuhnya. Geto yang mencoba menjelaskan bahwa mereka bukan komplotan yang hendak menculiknya, justru ikut emosi, ketika Riko tidak percaya dan mengatakan, bahwa dia berwajah penipu serta memiliki poni yang aneh. Saat itulah Kuroi yang merupakan perawat dari Riko muncul, dan menjelaskan, jika Gojo dan Geto merupakan rekan mereka. Tak lama setelah kejadian tersebut, Gojo yang mendapatkan telepon dari Yaga Sensei, yang menegaskan bahwa, atas perintah dari Tuan Tengen, maka mereka harus menuruti permintaan Riko. Meski menurut Gojo yang saat itu merasa kesal, lebih aman jika Riko langsung dibawa ke SMK Jujutsu, namun Geto menjelaskan, bahwa meski Riko merasa senang dengan penggabungan dirinya dengan Tuan Tengen, namun faktanya, setelah penggabungan selesai, maka Riko tidak akan bisa lagi melihat teman, keluarga, dan semua hal yang disayanginya, sehingga Geto berpendapat, untuk membiarkan Riko Amanai menikmati waktunya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, setelah Gojo menanyakan roh terkutuk yang dikirim Geto untuk mengawasi Riko, mendadak Geto mengajak Gojo untuk segera menuju ke tempat Riko berada, karena ternyata dua roh terkutuk miliknya, yang bertugas mengawasi Riko, telah disucikan. Scene kemudian berpindah ke sebuah kafe, di mana Fushiguro terlibat pembicaraan dengan perantaranya. Fushiguro menjelaskan bahwa selama ada Gojo Satoru pemilik Six Eyes, dengan teknik terkutuk tak terbatas, di samping Riko, maka wadah plasma bintang tidak bisa dibunuh. Oleh sebab itu Fushiguro menyebar sayembara kepada semua pembunuh bayaran, agar bisa melemahkan Gojo dan penyihir Jujutsu di sekitarnya. Sementara itu di sekolah Riko, Gojo dan lainnya segera berpencar, guna menemukan keberadaan Riko. Ketika Geto yang berada di lorong sekolah, dihadang pria tua berkacamata, pengguna Shikigami, dan merupakan salah satu dari pembunuh bayaran. Di mana pria tua itu menganggap remeh Geto yang dianggapnya masih muda, sehingga bisa dengan gampang dia bunuh, namun kecerobohannya itu harus dibayar mahal. Ketika tanpa sadar dia terperangkap ilusi Geto yang membawa pada ingatan masa lalunya. Untuk selanjutnya, Geto dengan mudah mengalahkan dirinya.
なことよりあんた、Q? Sedangkan Gojo sendiri, yang saat itu mendadak langsung masuk kelas di tempat Riko berada, justru membuat heboh dan menjadi idola, bukan hanya di antara murid wanita, bahkan guru dari Riko pun memberikan nomor ponselnya kepada Gojo. Kemudian Gojo pun membawa pergi Riko, menuju ke SMK Jujutsu, ketika seseorang yang merupakan pembunuh bayaran, mengintai mereka dari kejauhan. Namun Kuroi yang kebetulan berada dekat dengan orang itu, berhasil mengalahkannya dengan bantuan Geto, yang datang tak lama kemudian. Geto yang merasa bahwa misinya akan semakin sulit, menanyakan keberadaan Riko. Kuroi pun menjawab bahwa Riko meninggalkan sekolah bersama dengan Gojo. Geto pun lalu menghubungi Gojo. Sementara Gojo sendiri saat itu menghadapi orang yang sama dengan yang dikalahkan oleh Kuroi. Orang itu ternyata adalah penyihir yang menggunakan teknik untuk membuat kloningan dirinya. Namun tentu saja tetaplah bukan lawan dari Gojo, ketika dengan mudahnya Gojo menemukan tubuh asli di antara kloningan dan mengalahkannya. Jutsushiki Handen. Melihat tingkah Gojo itu, Riko pun merasa aneh, dan tak lama kemudian, Riko yang menerima pesan dari ponselnya menjadi terkejut, di mana ternyata pesan tersebut berisi gambar Kuroi, yang sedang dalam posisi terikat tangan dan mulutnya.